Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kita pagi ini? Baik. Ibu Lani kemarin kan Ibu ajar kalau Ibu tanya apa kabar hari ini, jawabnya apa? Luar biasa. Luar biasa. Tetap semangat. Nah, Ibu Lani ya. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Tetap semangat. Iya. Setiap kali kita mau mengadakan kegiatan baik itu di rumah maupun di sekolah, yang terutama kita harus bersyukur. Makanya Ibu selalu ajarkan di setiap kita mau belajar kita harus bersyukur. Karena bersyukur itu gunanya apa? Supaya kuat. Apa gunanya bersyukur itu? Kita selalu merasa cukup. Kalau kita tidak pernah bersyukur, kita akan selalu merasa kurang. Kita akan selalu membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Misalnya begini, kok teman saya itu sepedanya bagus ya, kok sepeda saya tidak bagus ya, itu berarti ciri dari tidak bersyukur. Yang seharusnya adalah kita bersyukur bahwa setiap orang memiliki berkatnya masing-masing. Setiap orang tua kita memiliki rezeki masing-masing. Jadi kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain. Baik, hari ini hadir semua Kak? Tidak, Bu. Tidak, siapa yang tidak hadir? Naila izin, ada acara keluarga. Kalau Nurul masih sakit ya? Oh, di infus. Ya, satu lagi siapa? Oh, Revan juga sakit ya. Kita sebentar doakan teman-teman kita juga ya supaya yang sakit cepat sembuh dan kita semua harus menjaga kesehatan. Iya, di masa akhir-akhir ini sejak Covid kita semua mudah sekali terserang flu dan lain sebagainya, dan sekarang sedang musim diare. Jadi Ibu minta tolong jaga kebersihan, baik kebersihan lingkungan maupun kebersihan badan. Baik, silakan Stephanie memimpin doa sebelum kita belajar. Siap, gerak. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. 1, 2, 3. Selamat pagi, Ibu Guru. Selamat pagi anak-anak. Pak. Baik. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, belajar, menyenangkan, luar biasa, hebat. Kelas 3 siap. Iya. Kita bangkit berdiri lagi. Kita mau membakar semangat kita dengan semangat lagu 17 Agustus tahun 45. Ya, kita menyanyi lagu 17 Agustus sambil mengepal tangan kita seperti ini ya. Ya, supaya kita bersemangat. Baik, 1 2 1 2 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama ada masih di kandung badan, kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Silakan duduk kembali. Baik anak-anakku sekalian, sekarang coba dicek seragamnya sudah rapi? Ya, sudah rapi. Kalau belum, berdiri kemudian dirapikan seragamnya. Ya. Baik, sudah rapi? Sudah. Sudah siap belajar? Sudah. Iya, sekarang duduk yang manis, duduk yang rapi dan perhatikan layar. Nah, hari ini siapa yang mau membacakan kata-kata motivasi buat kita? Ibu mau Cynthia boleh ya? Iya, coba Cynthia dibaca dulu. Belajarlah dengan sukacita membawa berkat. Iya. Belajar dengan sukacita membawa berkah.
sukacita apa? Tahu ya, sukacita itu senang. Kalau berkat itu apa? Berkat itu sama dengan berkah, sama dengan rezeki. Jadi kalau kita belajar dengan senang akan membawa berkat buat diri kita. Kalau kita belajar dengan sambil marah-marah, dengan bersungut-sungut, sambil menggerutu di dalam hati, maka tidak akan menjadi berkah, ya. Jadi kita semua, ayo kita semangat ini jangan karena kita dipaksa oleh guru, jangan juga karena kita disuruh-suruh sama orang tua, tetapi harus kemauan dari dalam diri kita. Baik anak-anakku sekalian, jadi pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di hari kemarin, yaitu tentang tema berapa ya? Tema 4. Judulnya apa Fatima? Kewajiban. Fatima dulu ya, Ibu dengar. Kewajiban dan hakku. Iya, kewajiban dan hakku. Subtema berapa? Subtema 2. Judulnya apa? Kewajiban dan hakku di sekolah. Nah, anak-anak sekalian, tentu kalian sudah tahu bahwa di dalam tema dan subtema ini ada berapa muatan yang kita pelajari? 3. Ada apa saja? Bahasa Indonesia, Iya, pintar, luar biasa. Ada bahasa Indonesia, ada matematika, dan ada PPKN. Ya, untuk bahasa Indonesia kita pelajari tentang apa ya? Kalimat kalau matematika tentang selisih bilangan. Kalau untuk PKN-nya kita belajar tentang apa? Kewajiban di sekolah. Iya, kewajiban dan hakku di sekolah. Baik, jadi ada banyak kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan dan semua itu ada tujuannya ya. Sebentar ketika Ibu menampilkan video ataupun teks-teks yang mengandung materi kita pada hari ini, yang pertama Ibu ingin kalian itu tahu yang mana yang namanya kalimat saran. Kemudian bagaimana juga kita bisa menyampaikan saran kita apabila kita melihat suatu permasalahan. Kemudian Ibu juga ingin kalian tahu bagaimana itu selisih bilangan caca. Apa itu bilangan caca? Jadi sebentar kita akan belajar bersama-sama ya. Kemudian Ibu juga ingin kita semua sama-sama tahu apa itu kewajiban, apa itu hak, kemudian apa contoh-contoh kewajiban dan hak yang ada di sekolah. Terlebih lagi Ibu ingin kalian bisa membedakan ya, yang mana kewajiban dan mana hak di sekolah. Dan yang paling penting yang terakhir adalah kita bisa melakukan kewajiban kita. Ya, kita sebagai siswa di sekolah, sebagai warga sekolah, kita harus bisa tahu yang mana sih kewajiban kita dan kita harus bisa melakukannya. Kita juga bisa tahu yang mana sih hak kita, apakah kita selama ini menerima hak kita ya. Nah anak-anak, sebelum kita masuk di dalam pembelajaran, kalian masih ingat apa itu bilangan caca? Bilangan caca itu bilangan yang bagaimana? Iya, dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Kalau kalimat saran itu fungsinya apa? Untuk menyelesaikan permasalahan. Kalau bunyinya seperti ini, sebaiknya kita rajin belajar agar kita bisa meraih cita-cita di hari depan. Itu masalah atau kalimat saran? Masalah. Itu adalah kalimat saran. Iya. Kalau ibu guru bilang seharusnya kita harus menghargai guru, itu kewajiban atau hak? Kewajiban. Kalau menerima kasih sayang dari guru? Hak. Iya, jadi berarti masih ingat ya dengan semua. Iya, sekarang coba dikeluarkan LKPD dan bahan ajar yang sudah Ibu beri kemarin. Nah, sekarang kalian sudah duduk bersama kelompok masing-masing kan? Sekarang pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat kemarin yang kalian tulis di buku catatan, silahkan dipindahkan ke dalam LKPD. Ya, silahkan mulai bekerja sama. Ya, ini masih ada di sini ya. Pasang di sini. Boleh tulis siapa
Oke. Nanti ini jadi ya. Oke. Ingat ya, bekerja sama. Ya, tidak boleh yang satu bermain, yang satu ya. Makanya kemarin bilang kalau misalnya dia sudah bikin sendiri gitu ya. Iya, jangan lupa diberi tanda tanya ya. Ya, dipindahkan dulu pertanyaannya semuanya, kan? Baru dijawabnya dulu oleh Mbak Najar, buku pelajaran dan juga ini. Kemarin video video kan? Tapi ternyata saya yang toxic.
Satu. Udah? Ya, kalau sudah silakan lanjut dijawab ya. Ya.
Jawab nih jawaban terbaik pokoknya ya, jangan asal jawabnya. Jangan terlalu singkat-singkat. Kalau memang jawabannya panjang-panjang. Kalau tidak tahu silahkan cari ke bahan ajar ya.
Nggak ada nih dosen. Alim tiba-tiba mengambil bukunya Ini bagus. Panjang semakin panjang semakin bagus. Diperiksa baik-baik ya, itu apa namanya jawaban dari pertanyaannya. Kalau misalnya sudah selesai, dibaca lagi. Kira-kira sudah itu belum jawabannya? Serius? Kok belajar buku? Membaca buku. Apa ini? Kamu coba apa? Coba diperiksa lagi. Ya, sudah ya. Kita menunggu kelompok 3 dulu ya. Seharusnya diskusi itu berjalan dengan lama. Maka itu kita harus mencari jawaban dari beberapa sumber, mulai dari internet, dari bahan ajar, atau dari buku paket. Kalian hebat ya, sudah tahu sekaligus nggak cari buku ya. Oh iya, kelompok 3 mencari bahan ajar. 4. Apa yang pertanyaannya? Sudah selesai? Sudah. Sudah? Sudah diperiksa jawabannya? Yakin sudah benar? Luar biasa. Sekarang kita, ayo nyanyi dulu deh, berdiri dulu. Kita nyanyi. Pagi pun cerahku, matahari bersinar, kungin buntas merahku di pundak. Apa lagu itu? Ya, bagi yang tidak hafal, ibu sudah sediakan teksnya ya. Kita nyanyi sama-sama ya sambil tepuk tangan. 1, 2, 1, 2, 3. Pagi pun cerahku, matahari bersinar, kungin buntas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpa
video. Nah, sekarang Ibu ingin kalian memperhatikan layar terlebih dahulu. Nah, siapa yang bisa bacakan untuk Ibu? Saya. Akbar, coba dibacakan. Tunggu. Satu guru menyarankan untuk bertanya jika ada pelajaran yang belum dipahami. Aku malas bertanya, sebaiknya aku bertanya apabila ada yang belum dipahami agar aku menjadi bahan dan pengetahuanku menjadi pertambahan. Oke, cukup. Terima kasih Akbar. Ibu ulangi ya, yang baca ya. Ibu baca ya, ibu ulangi ya. Ya, sebentar yang berdasarkan. Guru menyarankanku untuk bertanya jika ada pelajaran yang belum dipahami. Aku malas bertanya. Sebaiknya aku bertanya apabila ada yang belum dipahami, agar aku menjadi paham dan pengetahuanku menjadi bertambah. Nah, sekarang coba dilihat yang mana yang merupakan kalimat saran di situ. Yang mana? Mulai dari kata apa? Sebaiknya. Siapa yang mengatakan mulai dari kata sebaiknya? Saya. Ada yang lain? Ada yang selain dari kata sebaiknya? Bertanya apabila ada yang belum dipahami. Iya, benar itu ya? Benar, Bu. Nah, iya, jadi kita bisa tandai kalimat saran dari kata apa? Sebaiknya. Iya, sebaiknya. Alangkah baiknya. Iya, alangkah baiknya. Kemudian apa lagi? Seharusnya. Iya. Jadi betul yang kalian bilang bahwa di sini yang merupakan kalimat saran itu adalah sebaiknya aku bertanya apabila ada yang belum dipahami agar aku menjadi paham dan pengetahuanku menjadi bertambah. Nah, anak-anak coba diperhatikan. Selain kita memberi saran, kita itu harus juga memberi solusi. Jangan hanya bilang begini. Seharusnya kamu bertanya, cuma gitu aja, tapi tidak pakai alasan. Seharusnya kita pakai alasan, misalnya begini. Seharusnya kita bertanya apabila belum ada dipahami supaya apa, gitu ya? Supaya kita itu memberikan penyelesaian untuk orang lain. Nah, sekarang yang kedua diperhatikan lagi. Ya, coba ibu mau, ya Stefani, ibu mau Stefani baca. Ibu guru mengatakan bahwa aku harus fokus pada saat belajar. Aku tidak fokus pada saat belajar. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Iya. Siapa yang bisa jawab? Saya. Satu-satu ya. Riki dulu, Riki. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Ibu ulangi ya. Belum benar ya. Coba Stefani katanya mau memperbaiki. Coba. Kamu tahu, Bu? Ya. Aku Nah. harusnya fokus. Iya, apa? Ayo. Aku harus fokus pada saat belajar. Iya. Bahwa aku harus fokus pada saat belajar. Iya, luar biasa. Ada yang lain? Ada yang lain mau membukakan jawabannya? Ada? Indah apa Indah menurut Indah? Ibu baca sekali lagi ya. Ibu guru mengatakan bahwa aku harus fokus pada saat belajar. Tapi ini aku tidak fokus. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Sebaiknya kamu fokus dalam belajar. Iya, itu jawabannya. Sebaiknya aku atau kamu fokus dalam belajar. Tapi ingat, supaya apa? Supaya kita bisa paham apa yang sedang dipelajari. Ini kan luar biasa. Nah, ini tentang apa ya? Selisih. Sekarang ibu tanya lagi, kalian pernah dengar kata selisih? Pernah, barusan juga ibu ngomong. Ya, selisih itu sama dengan
selisih itu sama halnya dengan pengurangan. Cuma ini dia lebih banyak lagi materinya. Nah, sekarang coba ini bacakan kembali ya, karena tulisannya lumayan banyak. Setiap orang memiliki kewajiban mendengarkan saat orang lain berbicara. Saat upacara di sekolah, siswa mengikuti pembina upacara membacakan teks Pancasila. Mereka seharusnya mengikuti dengan suara senada. Kadang-kala ada siswa yang mengikuti dengan suara nyaring, ada juga yang dengan suara lembut. Nah, jika pada saat upacara terdapat 20 anak yang mengikuti dengan suara lembut, yang ditanyakan adalah berapa orang anak yang mengikuti, semua anak yang mengikuti upacara, dan berapa anak yang bersuara nyaring. Aku ngerti, Bu. Ngerti apa? Coba Ibu ngerti. Coba 30 kurang 10. Sekarang diperhatikan ya. Yang diketahui apa? Di situ siswa yang mengikuti dengan suara lembut ada berapa? 20. Ada 20 anak. 20. Ini yang bersuara lembut. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa jumlah seluruh siswa yang ikut upacara? 30. Dan berapa jumlah siswa dengan suaranya nyaring? Nah, ini di sini kita diminta membuat satu kemungkinan. Oh, Akbar punya kemungkinan Akbar. Jadi kemungkinannya apa Akbar? 30 dikurang 10, Bu. 30 Kurang 10. dikurang 10. Yang lain paham ya? Tunggu dulu, Akbar itu mau tahu kenapa Akbar pilih 30 kurang 10 supaya dapat angka berapa Akbar? 20, Bu. Iya. Ini ya, dijelaskan sekali lagi. Silakan duduk dulu ya. Nah, jadi ditanyakan di dalam soal adalah yang diketahui adalah jumlah siswa yang bersuara lembut ini ada 20 orang. Nah, di sini kita disuruh mengandai-andai, disuruh buat kemungkinan berapa kira-kira yang jumlah semua siswa dengan jumlah siswa yang bersuara nyaring supaya sisanya yang bersuara lembut ini 20. Betul yang dikatakan oleh Akbar bahwa kemungkinan yang pertama, iya benar ya? Atau ada yang punya jawaban lain? Satu-satu ya. Ayo, Bu. Turun tangannya. Kita bahas punya Akbar dulu. Ini sudah benar. 30 ini kemungkinan yang pertama ya. Kemungkinan yang pertama bisa jadi jumlah seluruh siswa pada saat itu adalah 30. Kemudian bisa jadi juga jumlah siswa yang mengikuti dengan suara nyaring ada 10. Sehingga sisanya 20 orang yang bersuara lembut. Coba sekarang tadi kan semua angkat tangan ya. Satu-satu mulai dari Cynthia. Cynthia kemungkinannya berapa? 40 kurang 20. 40 kurang 20. Benar atau salah? Benar. Kemudian Stephanie. Ya. 50 kurang 30. 50 kurang 30. Ini keliru atau udah benar? Udah benar ya? Udah benar. Tidak benar. Benar ya? Benar. Kemudian Ibu mau dengar lagi dari Fatima. Kemungkinan keempat Fatima? 60 dikurang 40. Iya, luar biasa. 60 dikurang 40. Jadi 20. Kalau Riki? 70 dikurang 70 dikurang 50. 50. Berapa Riki? 20. Kalau Indah? 80 dikurang 60. 60 menjadi 20. Kalau Robi? Berapa? 90 kurang 70 menjadi 20.
sebanyak-banyaknya kemungkinan. Bisa sampai beribu-ribu, beratus-ratus, terserah kita. Yang terpenting di situ yang diketahui dalam soal ini pokoknya ini. Siswa yang bicara dengan suara lembut ini ada 20 orang. Ini kemungkinannya ya, bisa jadi coba tadi ini siapa yang jawab 40 kurang 20? Cynthia ya? Nah, bisa jadi seluruh siswa yang upacara itu waktu hari itu 40 orang. Kemudian siswa yang berbicara dengan suara nyaring 20 orang. Sehingga kalau jumlahnya 40, kemudian dikurang siswa yang bersuara nyaring 20, maka yang bersuara lembut adalah 20. Sampai di sini paham enggak? Paham. Nah, sekarang kemarin kan kalian sudah katakan bahwa bilangan Caca itu dimulai dari angka 0. Berarti habis 0 1. Kemudian 2. Kemudian 3. Sampai seterusnya. Iya, benar sekali. Sampai seterusnya yang kita mau ya. Jadi begini, namanya selisih itu adalah ini yang namanya bilangan Caca ya. Kalau 0,5 begini bilangan Caca atau bukan? Bukan. Apa bilangan apa ini? Bilangan selisih. Bilangan selisih. Desimal. Kalau seperti ini? Oh, ini apa namanya? Pecahan. Iya. Masa sudah dilupa padahal untuk kelas 2 sudah belajar. Diperhatikan ya. Selisih dua bilangan Caca. Nah, misalnya Ibu guru punya buah apel sebanyak 3 di kotak yang pertama. Kemudian Ibu lagi punya apel sebanyak 5 di kotak yang kedua. Nah, pertanyaannya sekarang, berapa sih selisih apel di kotak pertama dan kedua? Ada yang tahu? Udah tepat belum itu 8? Belum ya? Nah, 7. Ada yang lain? 8. Ada yang lain? Ya, 8. Ada yang lain? 8. Iya. Seperti yang aku bilang tadi, selisih itu sama halnya dengan pengurangan. Ini tadi apelnya ada berapa? 3. Kalau ini? 5. Selisihnya itu 2. Maksudnya itu antara yang pertama dan yang kedua itu ada bedanya ada berapa gitu loh. Iya kan? Bisa paham? Bisa. Nah, seperti lagi misalnya ini, perhatikan. Ibu di tangan ini tangan kiri atau tangan kanan? Kalau Bu Guru hadap sini kanan. Kiri. Kalau Ibu Guru hadap kamu, kalau Ibu Guru begini baru tangan. Ya, perhatikan. Ini di tangan kirinya Bu Guru ada berapa pulpen? 3. Ya, kita anggap saja ini pulpen ya. Nah, di tangan kanannya Bu Guru ada berapa spidol? 1. Berapa selisih di antara 2? Nah, betul ya. Yang ini 1, yang ini 3. Di antara 1 dan 3 ada angka 2. Oke, sudah paham semua ya? Sudah. Nah, sekarang Ibu mau kembali ke soal yang ada di layar proyektor. Misalnya Bu Guru kasih cerita seperti ini. Kalian perhatikan ya. Nah, pada saat apel pagi, semua siswa diharuskan untuk disiplin di dalam berbaris. Ada 10 orang siswa yang bermain-main pada saat berbaris. Pertanyaannya, berapakah kemungkinan jumlah semua siswa yang ikut berbaris dan jumlah siswa yang tidak main-main pada saat berbaris? Ini titik-titik kurang titik-titik sama dengan berapa? 10. Iya, betul. 20 kurang 10. 20 kurang 10. Sama 30 kurang 20. Yang lain? 30. Satu-satu ya. Ini dulu Riki. 30 kurang 20. 30 kurang 20. 40. Ya, 40 kurang 30. Ya, siapa ini berapa? 40 kurang 30. Ya, terus. Cynthia. 60 kurang 40. Iya, kalau ini Indah. 60 kurang 50. Iya, luar biasa. Berarti kalian sudah paham dengan yang
kemungkinan jumlah seluruh siswa, dan yang 10 kemungkinan jumlah siswa yang tidak main. Iya, sudah paham seperti ini. Oke, baik, terima kasih. Nah, sekarang kita mau berdiri dulu. Sekarang kita mau bermain sedikit ya, supaya tidak terlalu tegang. Coba tangannya di atas. Bunyi ya nih. Tangannya di samping, ke bawah. Sekarang coba kalian cukup fokus untuk mendengarkan apa yang ibu bilang, ya. Ingat ya, mendengarkan apa yang bu guru bilang. Coba sekarang siap, Ibu. Coba sekarang kita sama-sama memegang hidung. Ya, baik. Coba sekarang kita mau pegang mata. Ada yang salah? Jangan gini ya. Nah, oke, siap lagi. Coba sekarang kita pegang alis. Iya. Sekali lagi. Coba kalian sekarang pegang coba sekarang pegang leher. Iya. Iya, baik. Oke, masih mau lagi? Nah, sekali lagi ya. Coba sekarang kita pegang pinggang. Nah, baik. Terima kasih teman-teman semua. Ya, jadi kalau kalian sudah benar berarti sudah konsentrasi. Baik, silahkan duduk kembali dengan rapi. Nah, sekarang ini kayak tadi, tapi kita bikin sendiri, ngarang sendiri jumlah misalnya ini. Setiap orang memiliki kewajiban mendengarkan saat orang lain berbicara. Oh, ini soalnya sama, cuman kita disuruh buat sendiri berapa yang kita mau. Misalnya gini, kalian buat, misalnya di kelas ini kan jumlahnya ada 10 orang. Terus disuruh buat kira-kira berapa ya jumlah laki-laki dan jumlah perempuan. Kira-kira kemungkinan yang bisa terjadi berapa saja? Laki-laki berapa, perempuan berapa supaya jadi 10? Lakinya, Bu. Ya, 4 laki-laki, Perempuannya, Nah, sekarang kalau tadi kan ibu sudah buatkan soal. Nah, sekarang itu kalian diminta untuk membuat soal sendiri. Ada yang bisa mengungkapkan pendapat? Saya, Bu. Coba Akbar. Ya, di situ aja, Bu. Ya, Akbar mau bikin soalnya seperti apa? Coba diceritakan. Gini loh maksudnya Bu Guru. Tadi itu kan yang di sini kan ada ibu isi angka kan. Nah, sekarang itu kalian diminta untuk mengisi angka sendiri di situ. Terserah berapa yang kalian mau. Kemudian berapa yang kalian mau. Kemudian kalian mau menentukan kemungkinan juga berapa, itu terserah kalian. Coba Indah mau di sini angka berapa, Indah? Di titik-titik itu. Kalau kita ganti dengan punya Indah, di sini 30, berarti kemungkinannya jadinya titik-titik kurang titik-titik sama dengan 30 ya. Nah, berarti kemungkinannya berapa? 40 kurang 30. Iya, betul sekali, Robi. Betul enggak? Betul. Ada yang lain? Satu-satu ya. Ya, itu. 80 kurang 50 kurang Iya. 80 kurang 50. Kalau ibu mau dengar Indah, ya berapa dah? Ayo. Jangan diganggu deh, jangan diganggu.
menentukan sendiri. Artinya kita membuat cerita sendiri, menentukan bilangannya sendiri, kemudian membuat kemungkinannya sendiri. Nah, sekarang kita berpindah ke muatan PPKN ya. Seperti yang pernah kita lakukan beberapa hari lalu, sekarang diperhatikan. Jadi, di layar proyektor itu ada 6 kalimat. Di situ ada 3 hak dan ada 3 kewajiban. Sekarang tugas kalian adalah mengidentifikasi atau membedakan. Satu-satu ya. Ya, satu-satu dulu ya. Ayo tangannya turun. Nah, sekarang Stefani, sebutkan 1 hak 1 kewajiban. Stefani. Kewajibannya yang nomor 1 menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ya. Yang nomor kalau haknya yang nomor 2 mendapat pelajaran dari guru. Baik, ada yang lain? Akbar dulu ya, Akbar Fatimah ya. Kalau hak nomor 6 kewajiban Ya. Ayo. Hak nomor 6, kewajiban nomor 1. Ya, ada yang lain? Fatimah ya, Fatimah dulu ya. nomor 1 Ya. Ada yang masuk? hak Ya. Tunggu dulu ya, Fatimah dulu ya. Ya, tunggu ya. Sabar ya, antri. Iya, ini dipikir lagi ya. Coba sekarang Cynthia dulu ya. Cynthia dulu, ayo Cynthia. Kewajiban. nomor 2 Ya. Kalau hak, kalau Indah, Indah berpikir dulu. Ayo, hak nomor berapa ya? Iya, Robi coba. Hak nomor 1. Ya. Kewajiban nomor 5 Iya. Mari kita lihat ya. Mari kita lihat bersama. Nomor 1 itu kewajiban atau hak? Kewajiban menjaga kebersihan lingkungan sekolah itu kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, kalau nomor 2 itu kewajiban atau hak? Mendapatkan pelajaran dari guru adalah hak. Hak adalah sesuatu yang harus kita luar biasa. Kalau nomor 3 itu kewajiban atau hak? Iya. Kewajiban menggunakan atribut sekolah dengan lengkap. Ya benar, itu adalah kewajiban. Kalau nomor 4, mendapatkan bantuan apabila mengalami kesulitan adalah hak. Benar nggak nih? Benar. Ya benar ya. Kalau nomor 5, Kewajiban. disiplin dalam belajar di kelas itu kewajiban. Yang terakhir, ya, jadi di situ ada 3 hak dan 3 kewajiban ya. Yang kewajibannya itu nomor 1, 3 dan 5 dan haknya 2, 4 dan 6. Baik, sudah paham semua ya? Nah, jangan lupa melakukannya ya. Jangan hanya tahu saja, tetapi kita harus bisa lakukan ya. Kalau kita sudah tahu bahwa menggunakan atribut sekolah dengan lengkap itu adalah kewajiban, kita harus gunakan ya. Jangan hanya kita tahu tapi kita tidak terapkan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau juga kita tahu bahwa kita datang ke sekolah itu kita berhak mendapatkan pelajaran dari guru, ya kita juga tidak apa-apa kalau misalnya gurunya malas-malas nih. Kita datang minta pelajaran dari guru, bilang, "Bu, ini adalah saya ya. Saya ke sekolah datang mau menuntut ilmu."
kepada karya yang sudah kalian buat. Nah, sekarang Ibu mau tunjuk ya, boleh ya? Kalau kemarin sudah mulai dari kelompok 1 ke kelompok 2 ke kelompok 3, pernah juga dari kelompok 3 ke kelompok 2 ke kelompok 1. Sekarang Ibu mau mulai dari kelompok 2. Ya, silakan dari depan. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Biar semangat ya. Sekalipun temannya lagi nggak datang, nggak apa-apa ya. Ya. Yang lain disimak baik-baik ya. Silakan. Selamat siang teman-teman. Siang. Saya Muhammad Akbar Yanto dari kelompok 2 mau menyampaikan hasil diskusi kami. Satu, mengapa buku gambar ini panjangnya 45 cm? Karena dari toko memang panjangnya 45 cm. 2, mengapa toko bukunya bersih dan rapi? Karena dibersihkan dan dirapikan. 3, mengapa Eni beli buku gambar? Karena Eni pengen gambar. 4, mengapa buku gambarnya diukur? Karena Eni mau tahu panjangnya buku gambarnya. 5, mengapa Tiko mengukur pakai jari? Karena Tiko tidak punya penggaris. Ya, boleh gantian Robi lagi. Ya. Mengapa Jono nakal kepada jahat? Mengapa Jono jahat kepada Okta? Karena Jono mau mengganggu Okta. Okto. Okto. Ya, Okto. Ya, ayo lanjut. Mengapa kita tidak boleh melakukan perundungan? Karena itu nanti bikin sakit hatinya Okto. Ya. Mengapa Okta sedih? Karena Okto diejek terus dan diganggu dengan Jono. Mengapa Topan yang disalahkan dengan gurunya? Karena gurunya salah paham. Mengapa Topan membaca buku catur? Karena Topan ingin bisa juara umum. 3, mengapa Alin jatuh? Karena Alin kesandung batu dan ia lari-lari. 4, mengapa Topan juara umum? Karena Topan berusaha sendiri. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, anak-anak, itulah tadi penampilan dari kelompok 2 yang sangat ganteng ini ya. Ya. Kita itu harus percaya diri. Kita harus percaya diri. Nah, sekarang silakan kelompok 1 dan kelompok 3 apabila ada yang mau ditanyakan. Kelompok 1 dulu ya. Ya, Fatima silakan berdiri. Namanya? Dari kelompok 1. Ini ada nomor 3-nya. Tentang apa? Yang pertama, mengapa dia membeli? Oh, sama. Oh iya. Jadi Fatima bilang terima kasih Fatima, luar biasa sanggahnya ya. Jadi Fatima bilang sama ya jawabannya dengan yang jawab dengan Akbar. Kalau Stefani, Bu, yang ini Bu, beda Bu. bukan. Dia katanya mengapa? Mengapa nomor 3? Ya. Stefani ayo. Perkenalkan nama saya Stefani Nesa Putri dari kelompok 3 ini bertanya. Tadi yang
Ya, baik, terima kasih. Oh iya, jadi Akbar langsung menjawab salah tulis. Ya, sebenarnya itu okto, tapi ditulisnya A. Mungkin mau bikin O tapi kata tulisan net. Ya, baik. Terima kasih ya koreksinya dari Stefani. Baik, tepuk tangan buat kita semua. Ya, kok tepuk tangannya sepi? Coba tepuk tangan dulu. Ya, Bunda jangan melamun lagi ya, nanti disambut. Ya, terima kasih. Itulah tadi penampilan dari kelompok 2. Silakan duduk kembali. Sekarang Ibu mau kelompok 1. Silakan. Selamat siang teman-teman. Siang. Aku dari kelompok 1. Mau mempresentasikan, menyampaikan. Menyampaikan hasil diskusi kami. Ya, jangan bercanda dong, harus serius. Mengapa mereka membeli peralatan tulis? Karena untuk menulis. Ya. Mengapa dia membeli buku gambar? Untuk menggambar. Mengapa dia mencari peralatan sekolah? Ya. Untuk dipelajari. Ya. Mengapa mereka mengukur buku gambar? Karena untuk melihat Ya. Mengapa mereka mengukur menggunakan tangan? Karena dia tidak mempunyai pengukur. Iya, baik. Isi lagi sekarang. Mengapa Dono mengejek mainan oktok? Karena mainan oktok murahan. Ya. Mengapa Dono membuli oktok? Karena Dono iri kepada oktok. Ya. Mengapa gurunya memanggil Dono ke ruang guru? Karena Dono menakali oktok. Ya. Nih. Okto yang Okto. Okto dong. Mengapa Topan menerima hadiah dari ayahnya? Karena Topan menjadi peringkat 1. Ya. Ya. Lanjut. Mengapa Topan pintar main catur? Karena dia sering membaca cerita tentang catur. Mengapa Aling tiba-tiba mengambil bukunya Topan? Karena dia ingin melihat dalaman bukunya Topan. Mengapa Topan meniup sepedanya? Karena dia senang. Mengapa Topan sering belajar buku? Karena dia ingin
catat sama-sama ya. Ada tadi jawaban yang sama. Ya. Nah, pertanyaannya Stefani apa? Oh iya. Baik, Stefani mau bertanya kah? Enggak. Baik, sudah cukup ya? Sudah cukup. Luar biasa, kita beri tepuk tangan. Duduk. Ya. Yang terakhir kelompok 3. Trio cantik kita. Ayo Indah. Ya, Indah di sana. Nah, silakan. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Berapa selisih ukuran buku gambar yang pertama dan yang kedua? Ya. 45 dikurang 32 hasilnya adalah 13 cm. Ya. Mengapa penggaris itu ada nomornya? Karena kalau tidak ada nomornya tidak bisa untuk mengukur panjang dan pendek. Mengapa Eni senang sekali? Karena ia sedang membeli buku gambar. Mengapa teman Okto selalu menemani Okto? Karena mereka teman yang setia. Apa kewajiban Okto di sekolah? Memungut sampah dan berbicara dengan sopan dan mengucapkan terima kasih kepada siapapun. Apa yang seharusnya Okto lakukan di sekolah? Menaati aturan sekolah dan selalu meminta maaf jika berbuat salah. Ya. Apa sopan yang seharusnya diterima? Siswa berhak dibantu dan mendapatkan kasih sayang dari guru. Ya. Mengapa Topan harus belajar? Supaya lancar membaca. Mengapa Topan terus membaca? Karena Topan ingin mencapai cita-cita. Ya, beri tepuk tangan dulu. Itulah tadi luar biasa ya penampilan dari kelompok 3 yang menutup diskusi pada saat ini dengan presentasinya. Baik kelompok 1 dan kelompok 2, apabila ada yang ditanyakan silakan. Iya, Akbar silakan. Perkenalkan saya Muhammad Marianto, saya dari kelompok 2. Saya mau bertanya tentang Topan yang Topan dia lagi belajar. Dia belajar mencoba itu karena Topan mau menyampaikan cita-citanya, Pak. Iya, Pak, karena bilangnya begini, Bu. Bilangnya karena Topan mau belajar. Ya, Bu Guru paham ya. Jadi begini, Ibu luruskan ya, yang dimaksud oleh Akbar adalah mengapa Topan belajar karena dia ingin mencapai cita-citanya, ya. Ya, baik. Ada yang mau dijawab? Kelompok 3 atau sudah bagus? Sudah cocok? Udah? Ya, kita tepuk tangan lagi. Ya, silakan duduk. Ya, silakan duduk kembali. Sekarang diperhatikan. Nah, setelah Ibu melihat presentase dari kelompok 1, 2, dan 3 sudah luar biasa. Baik, kelompok yang menyajikan hasil presentasi sudah bagus, ataupun keaktifan kelompok lain untuk bertanya sudah luar biasa.
ya. Jadi coba mari kita ingat lagi video yang pertama. Ayo, video yang pertama itu menceritakan tentang pengukuran dua buah buku gambar ya. Ya. Buku gambar yang pertama ukurannya berapa? 45 cm. Cm itu apa? Sentimeter. Kemudian ukuran buku gambar yang kedua berapa? 32 cm. 32 cm. Nah, yang ditanyakan adalah berapa selisih kedua ini? 13 didapat dari 45 dikurang 32. Jadinya selisihnya itu ada 13 cm. Iya, luar biasa. Kemudian yang video kedua lagi tentang perundungan. Nah, boleh nggak sih perundungan itu dilakukan di sekolah? Tidak boleh, Bu. Tidak boleh, karena di sekolah itu kita punya kewajiban. Apa kewajiban kita? Saling menyayangi. Saling menyayangi antar teman, saling menyayangi dengan guru. Ya, kita tidak boleh perundungan. Iya, semua warga sekolah. Kita tidak boleh melakukan perundungan, pembulian. Baik kita mengejek itu juga sudah termasuk pembulian ya. Misalnya kita mengejek badan orang, kok kulit kamu hitam, kok rambut kamu keriting. Misalnya ya, itu juga sudah termasuk perundungan, body shaming namanya, menghina bagian tubuh. Apalagi biasa anak-anak suka menghina-hina nama orang tua, itu tidak boleh sekali ya. Tidak boleh sekali, karena kita harus menghargai ya. Iya, tidak boleh. Karena kewajiban kita adalah oh iya, tidak, itu lebih parah ya. Nama orang tua saja tidak boleh, apalagi nama Tuhan. Jangan ya. Nanti kita berdosa, kita harus saling menghargai antar umat beragama ya. Ada agama Islam, agama Kristen, agama Hindu. Kita semua harus saling menghargai. Itu adalah kewajiban kita sebagai warga sekolah. Nah, sekarang video yang terakhir itu ada seorang siswa yang mendapatkan hadiah dari ayahnya karena di juara umum. Nah, dia berhak mendapatkan itu. Karena dia sudah dapat juara umum, jadi dia mendapatkan hak pada saat itu. Dia mendapatkan juara umum di sekolah, kemudian ayah memberikan hak kepadanya dengan memberikan hak dia. Oh, sepeda, iya. Sekarang ibu mau tanya, kalau kita belum melakukan kewajiban kita, apakah kita boleh meminta hak kita? Nggak boleh lah ya. Pokoknya kita harus lakukan dulu kewajiban, habis itu baru hak kita. Keduanya harus berjalan seimbang. Seimbang itu sama rata. Jangan kita banyak sekali menuntut hak, tetapi kita tidak melakukan kewajiban. Jangan juga kewajibannya banyak sekali dilakukan tapi tidak diberi haknya. Tidak boleh. Jadi antara hak dengan kewajiban harus seimbang. Nah, kita sudah bersama-sama mempresentasikan. Ibu juga sudah berikan beberapa penguatan. Sekarang ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum kalian pahami mungkin? Sudah? Tentang bilangan cacat, tentang selisih, tentang kalimat syarat, tentang kewajiban dan hak sekolah. Ada yang mau ditanyakan? Apa? Oh iya. Ayo, siapa yang mengerti? Coba dulu. KPD, baik. Fatima dulu, apa Fatima? Ya? Selisih, oh iya. Ada yang bisa jawab? Ada yang mengerti tentang selisih? Kalau selisih itu apa? Pengurangan. Ya, selisih itu pokoknya pengurangan. Jangan kamu pusing kalau dengar kata-katanya. Kata-katanya memang kayak susah. Misalnya, saya di rumah punya telur 5 di baskom. Nah, saya punya telur 2, saya taruh di ember. Nah, selisihnya berapa itu? 4. Telur 5 dengan 2. 3. Selisihnya ada telur 5 dengan telur 2. Selisihnya ada 3. 3 dari mana? Ya 5 kurang 2. Kemudian yang Akbar katakan, kewajiban itu apa? Kan ibu sudah berulang-ulang bilang bahwa kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan. Kalau hak, Sesuatu yang harus kita terima. sesuatu yang harus kita terima. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak. Nah, sekarang akhirnya kita harus
Belum. Hah? Saran? Iya. Saran itu apa? Kalimat yang berisi apa? Bukan pertanyaan. Iya, untuk menasehati orang, artinya sebuah kalimat yang bertujuan untuk memperbaiki orang lain. Kemudian sifatnya itu membangun, sifatnya itu membantu orang. Jangan malah misalnya misalnya Indah suka bercerita di dalam kelas, terus ibu guru menyarankan Indah cerita aja terus. Nah, itu salah ya. Seharusnya yang baik, nah, sebaiknya Indah tidak bercerita di dalam kelas. Iya, pada saat belajar. Betul sekali. Ya. Nah, sekarang kita ayo sama-sama menyimpulkan ya. Yang pertama sudah tahu tadi kan, apa itu hak, sudah tahu ya. Sesuatu yang harus kita dapat. Kalau kewajiban, Sesuatu yang harus kita lakukan. iya, sesuatu yang harus kita lakukan. Kalau bilangan, iya, kalau bilangan Caca, ayo mulai dari angka berapa? 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau selisih berarti pengurangan. Iya, selisih namanya pengurangan. Ya, baik, jangan menggambar pada saat belajar ya. Kita harus fokus supaya kita mendapatkan ilmu. Nah, coba kalian sebutkan 2 contoh kewajiban kita di sekolah. Apa, Stefan? Iya. Membantu ibu guru jika ibu guru kesusahan. Iya, luar biasa. Apa satu lagi? Tunggu. Gantiin ya, Fatima. Satu kewajiban. Harus sopan kepada ibu. Iya, harus sopan kepada ibu. Benar? Benar. Kalau hak, Akbar coba hak. Kalau hak disayangi Iya, disayangi oleh bu guru. Bu Guru. Benar? Nah, Indah, apa Indah haknya kita sebagai siswa di sekolah? Iya, diajar oleh guru. Ya, semuanya benar. Ibu yakin kalian sudah bisa memilih dan memilah mana kewajiban dan mana hak. Dan jangan lupa melakukan ya. Kita kan sudah tahu yang mana itu kewajiban, yang mana itu hak. Kita juga harus melakukannya, ya. Harus melakukannya. Kemudian kita sudah tahu juga yang bagaimana kalimat saran. Jadi kalau teman kita sedang mengalami kesusahan, kita harus memberikan saran dengan kata apa tadi? Sebaiknya. Tadi kan kalian katakan bahwa hak kita adalah disayangi. Kenapa harus demikian? Apa alasan kalian mengatakan bahwa hak kita di sekolah adalah disayangi? Karena kita harus berhak disayangi. Iya, karena kita memang berhak mendapatkan itu ya. Kita berhak disayangi. Baik, kalau tadi kewajiban dikatakan bahwa kita wajib untuk sopan kepada guru, apa alasannya? Alasannya biar kita tidak dihukum. Oh, biar tidak dihukum oleh guru. Iya, karena dengan kita sopan kita disayangi. Ya benar, luar biasa sekali semuanya ya. Ibu rasa semuanya sudah paham. Nah, sekarang semua sudah paham kan? Sudah, Nah, Bu. sekarang tiba waktunya Ibu guru akan membagi soal evaluasi atau soal-soal untuk mengukur sebagaimana jauh kemampuan kalian. Kita tadi kan sudah belajar banyak hal dan sekarang kita mau mengerjakan soal evaluasi. Nah, sekarang bahan ajarnya sama LKPD-nya disimpan dengan rapi. Kemudian Ibu guru akan membagi soal evaluasi. Iya, jadi ini bukan lagi berkelompok ya, tetapi jawabnya sudah sendiri-sendiri. Jangan lupa ditulis namanya, jawabannya di belakang tadi ya. Ya, namanya di atas. Wah, hari ini banyak yang sudah datang ya. Iya. Iya, dikerjakan semuanya. Silahkan dikerjakan.
Tuliskan dua kewajiban kewajiban yang telah kamu lakukan dan hak dan dua hak yang telah kamu Adik sudah? Udah bekerja sama ya? Iya, ini bukan lagi berkelompok, tapi masing-masing. Baik, sudah selesaikan. Apa? Yang belum tahu gimana? Adalah 92. Berapa jumlah bibit keseluruhan dan bulat bisa gagal tumbuh? Buatlah 3 kemungkinan. Iya, 3. Nomor 4 itu buat 3 kemungkinan ya. Kayak tadi, titik-titik lalu titik-titik sama dengan berapa?
1 1 0 1. Iya. Angka 1 dari 130. Bukan. Ya, silakan dimulai sudah. Ayo. Ya, kembali dari yang rapi. Oh iya, ingat. Sudah? Sudah. Ya, silakan kembali di tempatnya dengan rapi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Coba pegang hidung. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Coba pegang ketek. Iya. Ya, sekali lagi ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Coba pegang lutut. Iya, sudah? Benar? Berarti sudah berkonsentrasi. Sekali lagi deh. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Coba naikkan jari kelingkingnya. Wah, Indah, ini kelingking bukan? Bukan. Berarti Indah belum berkonsentrasi. Baik, tepuk tangan buat kita semua. Nah, kita semua sudah belajar tentang sudah menyaksikan video dan lain-lain. Cukup ya. Ya, kita semua sudah belajar tentang banyak hal hari ini. Senang nggak kalian hari ini? Senang banget. Pelajaran mana yang paling disenangi? Tentang bilangan caca. Tentang video. Semuanya. Masih mau belajar begini lagi? Ya. Oke, masih mau sekali ya. Jadi kita sudah melihat banyak yang indah-indah, banyak yang bagus-bagus yang memberikan kita pelajaran. Oh, namanya indah ya. Memberikan kita pelajaran. Mudah-mudahan kita semua ini tidak hanya belajar cukup di sekolah, tapi di rumah juga harus diaplikasikan. Nah, anak-anakku sekalian, pada pertemuan berikutnya kita akan kembali melanjutkan di subtema yang ketiga, ya. Kemarin kan sudah subtema 1, sudah subtema 2. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita di subtema 3. Tahu nggak membahas tentang apa? Tahu nggak membahas tentang apa? Aku di sekolah.
kehidupan dan hakku dalam bertetangga. Nah, iya, itu ternyata itu ada juga ya, bukan hanya di sekolah, di rumah, bukan nanti di masyarakat juga ada. Tetapi ini yang selanjutnya nanti pokoknya kita mau pelajari tentang kewajiban dan hakku dalam bertetangga ya. Ya, nanti di tanggal 13 ya. Iya, baik. Ya, jadi nanti karena ibu lihat ada kelompok yang suka bertengkar, kemudian ada yang karena mungkin terlalu mengandalkan temannya jadinya malas, nanti ibu ganti lagi kelompoknya supaya masing-masing itu beradaptasi dengan teman-teman yang berganti-ganti dan berbeda-beda. Nah, sekarang sebelum kita pulang, sebelum kita berdoa, ibu mau kasih lagi penguatan atau motivasi atau kata bijak. Jangan pernah lelah ya di dalam memberikan kata bijak. Jadi kata bijak hari ini adalah hidup adalah belajar. Artinya kita tidak hanya belajar di sekolah. Setiap waktu di dalam kehidupan kita jangan pernah lelah untuk belajar. Jadi maka ibu selalu katakan kalau apel pagi, jangan pernah malas belajar, jangan pernah malas belajar. Karena hidup itu tidak akan pernah berhenti, pasti akan selalu belajar. Kalau kita sudah selesai belajar dari SD, SMP, SMA, kuliah, kita akan kembali belajar di tempat kerja. Kemudian nanti kita sudah dewasa, kita menikah, kita kembali belajar untuk menjadi seorang suami misalnya. Pokoknya hidup itu selalu belajar. Jadi pesannya Bu Guru, jangan pernah lelah belajar. Kalau hari ini mungkin kita melakukan kesalahan, kita perbaiki sehingga esok hari kita menjadi manusia yang lebih baik. Jadi nanti ketika kalian sudah dewasa, seharusnya kalian itu sudah lebih baik. Jangan kalian umurnya misalnya sudah 17 tahun, tetapi sikapnya masih seperti anak umur 6 tahun. Mudah menangis misalnya, mudah teriak-teriak misalnya ya. Lebih bagus malah kalau kita masih usia 9 tahun tetapi kita sudah dewasa, itu lebih bagus daripada ketika kita umurnya sudah 20 tahun tapi sikapnya masih seperti anak SMP, mudah marah-marah dan lain sebagainya ya. Oke, jadi hidup adalah belajar. Coba sekarang kalian katakan jangan malas belajar. 1, 2, 3. Jangan belajar. Iya, lagi jangan lelah untuk belajar. 1, 2, 3. Jangan lelah untuk belajar. Jangan lupa dilakukan ya. Jangan cuma dipahami saja, dilakukan juga. Baik, sekian pembelajaran kita pada saat ini. Kemudian sebagai penutup, Ibu persilakan kembali kepada ketua kelas kita yang cantik ya, untuk memimpin kita di dalam doa dan kita akan pulang bersama-sama. Silakan. Untuk siap, gerak. Halo teman-teman, sebelum kita pulang kita berdoa meminta doa dan keyakinan kita masing-masing berdoa dengan doa